warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yusrina Amalia dari Universitas Islam Darussalam Ciamis, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Prodi Manajemen Bisnis Syariah. Di sini saya akan menjelaskan tentang perkembangan budaya seni pada masa dinasti Umayyah II dan jatuhnya Granada. Selain ilmu pengetahuan dan pendidikan, kerajaan Islam dinasti Umayyah di Andalusia juga meliputi bidang seni, budaya, dan arsitektur. Sebagai bukti kemajuan peradaban Islam pada masa dinasti Umayyah di Andalusia dapat dilihat pada bangunan-bangunan megah peninggalannya, seperti di Cordoba, Granada, Sevilla, dan Toledo. Bangunan-bangunan tersebut berupa istana, masjid, tata kota, hingga permukiman. Di setiap sudut Andalusia dibangun fasilitas publik seperti jalan, pasar, jembatan, saluran irigasi, hingga pabrik. Ada juga beberapa bangunan di Andalusia yang pada masa dinasti Umayyah terkenal karena kemegahannya, yaitu adalah yang pertama ada Masjid Agung Cordoba, di mana masjid ini merupakan salah satu mahakarya yang dibangun oleh Abdurrahman I dan diperluas oleh penerusnya. Di mana masjid ini merupakan perpaduan gaya arsitektur Islam dan Visigot dengan ciri khas lengkungan tapal kuda dan mozaik yang indah. Yang kedua ada Istana Madinah Az-Zahra, di mana bangunan ini dibangun oleh Abdurrahman III. Istana ini merupakan kompleks mewah yang mencerminkan kemegahan dan kemajuan peradaban Islam pada dinasti Umayyah II. Arsitektur Islam di Andalusia mempunyai 3 ciri khas yang selalu ada pada bangunan, yaitu seperti ornamen kaligrafi, bunga, dan geometri. Perkembangan seni di Andalusia juga dipengaruhi oleh corak Yunani dan Romawi yang dapat dilihat pada bangunan-bangunan bersejarah di Granada. Peninggalan arsitektur Bani Umayyah merupakan hasil dari inovasi dan akulturasi kebudayaan Islam yang baru. Andalusia melahirkan para arsitek dan ilmuwan muslim yang dikagumi karena meninggalkan pengaruh seni yang indah. Ada juga perkembangan pesat dalam bidang seni musik, dengan munculnya gaya seni musik baru yang dipengaruhi oleh tradisi musik Persia dan Bizantium, dan munculnya lah tokoh-tokoh musik terkenal seperti Rizielia dan memperkenalkan berbagai inovasi dalam bidang musik. Kejatuhannya Granada. Runtuhnya kerajaan Granada diawali dengan terpecahnya Andalusia menjadi muluk atau waib. Pertikaian antara muluk atau waib itu kemudian mengundang kedatangan 2 dinasti dari Afrika Utara, yaitu dinasti Morabitun dan dinasti Muwahhidun. Kondisi kerajaan Granada saat itu sangatlah rapuh di tengah perseteruan keluarga kerajaan yang ingin merebut tahta, kemudian diperparah dengan bersatunya kerajaan Castilla dan Aragon. Boabdil ketika itu melakukan pemberontakan kepada ayahnya dan sempat menaiki tahta kerajaan Granada. Namun di saat melakukan pertempuran melawan pasukan kerajaan Castilla, ia kemudian ditahan. Ayahnya pun kembali naik tahta. Sepeninggalannya ayah kerajaan Granada diserahkan kepada adiknya, yaitu Al-Zagal. Boabdil kemudian dilepas dari pecahannya oleh Ferdinand dan Isabella agar menjadi pemecah belah dan mampu memuluskan langkahnya merebut kerajaan Granada. Taktik penguasaan Kristen pun berhasil. Tidak lama setelah itu, Boabdil dengan dibantu oleh kerajaan Castilla menyerang Al-Zagal yang kemudian berhasil mengalahkan mereka. Boabdil kemudian kembali naik tahta, tetapi Castilla berusaha memastikan mengalahkan kerajaan Granada dengan menyerang dan menguasai seluruh wilayah kerajaan Granada hingga pada tanggal 2 Januari 1492. Kerajaan Granada pun berhasil diruntuhkan dan dijatuhkan. Penyebab runtuhnya Granada ialah kehidupan para keluarga kerajaan yang gemar hidup bermewah-mewah, sehingga menimbulkan rasa cinta di dunia dan melupakan jihad. Memudarnya peran ulama serta kubangan maksiat yang kemudian mendatangkan murkanya Allah atas menjauhnya mereka dari mazhab Rasulullah SAW. Ketika itu runtuhnya Granada, maka umat Islam ketika itu muncul pada 2 pilihan, yaitu masuk agama Kristen atau meninggalkan Granada.
Tapi, kebanyakan umat Islam hijrah ke Afrika Utara dan Turki Utsmani. Namun, tidak sedikit juga yang memilih untuk tetap menetap di Granada dengan konsekuensi mereka harus murtad. Mereka yang tidak murtad menjadi kripto muslim atau mereka mengaku sebagai Kristen tetapi pada praktiknya mereka masih Islam. Akhirnya dibentuklah Dewan Inkuisisi yang bertugas untuk mencari dan menghukum penduduk Granada masih mempertahankan keislamannya. Mungkin sekian materi yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.